Baik. Baik, selamat siang. Kita mulai, saudara-saudara sekalian. Sudah siap semuanya ya? Selamat siang, saya ucapkan pada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Gusti Saputra. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi online untuk Saudara Gusti Saputra. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi online. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama Sylvester Dian Handi Permana STMTI, dosen pembimbing kedua Bapak Budi Arifitama STMMSI, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Yadara Buloh Eskom Mkom, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Ade Saputra ST MINF COMM MGMT. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silahkan Saudara Gusti Saputra berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan Mas Gusti untuk berdoa. Baik, terima kasih. Saudara Gusti Saputra, saya mengucapkan terima kasih telah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji. Sekarang saya persilakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Untuk kesempatan ini kepada Bapak Yadara Buloh, silakan untuk bertanya sebagai Ketua Penguji. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gusti, apa kabarnya? Selamat siang Pak Yada, alhamdulillah baik. Oke. Saya sudah lihat video kamu yang ada di YouTube itu tentang kicauan burung ya? Ya, betul. Oke. Ada beberapa hal yang saya akan tanyakan. Mohon kamu bisa jelaskan dengan seksama dan jelas, gitu ya, tidak muter-muter. Oke. Baik Pak. Sebentar. Ya. Yang pertama, saya ingin tahu dulu apa alasan kamu mengangkat klasifikasi burung berdasarkan suara. Bisa dijelaskan? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi alasan saya untuk mengklasifikasi suara burung berdasarkan suara, karena yang akan dipelajari di sini adalah suara burung ketika keadaan terancam, dan keadaan terancam itu dapat kita ketahui melalui kicauannya. Karena pada umumnya kicauan burung itu terbagi menjadi 3 hal: kicauan biasa untuk berkomunikasi, kicauan kedua untuk ajakan kawin, kicauan ketiga ketika ia dalam keadaan stres atau keadaan terancam. Oke, lalu apa kaitannya dengan kebakaran hutan ya? Baik Pak, jadi ketika burung merasa terancam, ketika ia melihat tanda api, maka insting tersebut akan membuat burung merasa terancam, dan kicauannya akan mempunyai frekuensi yang berbeda dengan ketika kicauan dalam keadaan normal. Jadi hal itu yang akan dipelajari untuk mengetahui peringatan dini kebakaran hutan. Oke, saya masih agak bingung, peringatan dininya ini diterima oleh siapa ya? Jadi ada sebuah alat nantinya yang akan mendeteksi suara burung. Nanti petugas di hutan itu akan mengetahui bahwa di dalam hutan tersebut, di titik mana bahwa diketahui suara burung aneh atau sedang keadaan terancam. Kemungkinan kita melihat dari kamera pemantau atau dari petugas yang bersedia melihat bahwa terjadi kebakaran hutan atau tidak. Seperti itu, Pak. Jadi nanti ini sebenarnya manfaatnya untuk petugas
penjaga hutan, begitu kurang lebih? Iya, betul, Pak. Untuk petugas di hutan. Oke. Untuk masyarakat penelitian ini bermanfaat mencegah terjadinya kebakaran hutan. Masyarakat yang mana? Itu nggak jelas. Oke. Padahal tadi kamu sebut yang kamu maksud itu adalah penjaga hutan, bukan begitu? Oke, baik. Jadi begini Pak, masyarakat itu menjadi korban yang merasakan akibat dari kebakaran hutan. Jadi ketika penelitian ini berjalan dan digunakan oleh petugas hutan, maka meminimalisir kebakaran hutan akan terkena juga dampaknya kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan. Seperti itu mungkin. Itu kan dampak dari peringatan dini oleh petugas hutan kepada masyarakat. Nah, tapi kan di sini petugas hutannya bisa tahu adanya potensi kebakaran dari cuitan burung. Oh ya, betul. Iya kan? Jadi sebenarnya cuitan burung itu nggak langsung ke masyarakat, nggak. Ya, cuitan burung itu petugas dapat informasi ada potensi kebakaran, maka nanti dia akan kasih tahu ke masyarakat ada potensi kebakaran, kan begitu? Iya, betul. Saya mau bertanya begini, Gusti, kalau memang seperti itu manfaatnya, seharusnya itu kan buat alarm petugas ya. Artinya petugas di sini ketika dia mengetahui ada potensi kebakaran, harusnya itu manfaat buat dia dalam mencegah. Ya. Betul tidak? Itu secara langsung manfaat buat dia. Nah, itu yang tidak tertulis di dalam proposal kamu. Karena dari awal kamu mengangkat di latar belakang itu adalah tentang kebakaran hutan ini, gitu ya. Dan bagaimana peran satwa, khususnya burung, bisa memberikan peringatan dini dari cuitannya, begitu? Ya, baik. Ya, itu saya lurusin dulu yang pertama itu ya. Jadi itu yang perlu nanti kamu telaah kembali. Sebenarnya penelitian kamu ini buat siapa? Oke, buat masyarakat yang seperti apa? Masyarakat itu luas. Ya. Lebih baik spesifik, misalnya untuk petugas hutan, atau misalnya untuk lembaga swadaya masyarakat yang concern dengan kondisi hutan. Gitu. Jadi memang benar-benar terfokus hasil penelitian ini untuk masyarakat yang benar-benar concern dengan kebakaran hutan, gitu ya. Nah, memang di sini kan baik, Pak. Bagaimana klasifikasi suara burung itu untuk menjadi alarm, misalnya peringatan dini ini kan alarm ya. Gitu. Ya, betul, Pak. Baik. Itu pertama yang saya tanyakan kepada kamu. Oke, hal kedua yang ingin saya tanyakan adalah tinjauan pustaka. Karena di video kamu tidak menyajikan tinjauan pustakanya. Oke, saya mau dengar aja langsung dari kamu. Mengapa kamu pilih CNN? Mengapa tidak menggunakan metode lain? Apa sebabnya sehingga kamu menggunakan CNN ini? Bisa dijelaskan? Singkat aja. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan saya menggunakan metode CNN ini dari klasifikasi suara burung sebelumnya, penelitian sebelumnya, pada umumnya menggunakan CNN untuk metode deep learning, metode yang digunakan dalam deep learning. Karena jika menggunakan MFCC dan lain-lain, itu bisa digunakan dalam machine learning. Jadi pada umumnya CNN ini metode terbaik sejauh ini dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mengklasifikasi suara burung. Sudah dibuktikan ada sebuah festival klasifikasi suara burung internasional, dan pada umumnya peringkat pertama sampai ketiga itu rata-rata menggunakan CNN dengan metode-metode yang terbaru. Seperti itu, Pak. Jadi itu alasan saya menggunakan metode CNN ini. Oke,
Berarti memang CNN ini sudah umum ya digunakan untuk mengklasifikasi suara ya. Iya Pak, khususnya suara burung Pak. Khususnya suara burung. Iya betul Pak. Nah, berarti dengan kata lain sudah ada sebelumnya yang membahas tentang penggunaan CNN untuk klasifikasi suara burung. Sudah banyak, seperti Baik. di ini kamu di proposal kamu halaman 14 di tab nomor 3, di situ kamu masukin satu referensi dengan judul Bird Sound Recognition Using a Convolutional Neural Network. Ya, artinya memang metode ini sudah digunakan untuk klasifikasi suara burung, gitu. Suara. Ya. Ya, namun kamu fokus ke studi kasus untuk kebakaran hutan, begitu ya? Iya betul Pak. Ya, hanya kasusnya yang dibedakan kan, begitu? Iya betul. Ya, baik. Ya nggak apa-apa. Itu saya ingin tanya. Jadi biasa bosan memang di riset kamu ini boleh saya katakan tidak ada kebaharuannya ya. Hanya metode yang ada untuk kasus yang berbeda. Begitu ya? Iya Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Apa? Karena memang S1 itu ranahnya adalah implementasi metode. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bab 3 ya. Oke. Saya mau tanya dulu mengenai pengumpulan data. Bagaimana cara kamu mengumpulkan datanya? Jadi dijelaskan secara singkat. Baik Pak. Untuk pengumpulan datanya sendiri, saya nantinya bersama Wahyu Aji, rekan saya, di penelitian yang case-nya sama, kebakaran hutan, namun dengan metode yang berbeda. Wahyu Aji menggunakan machine learning dan saya menggunakan deep learning. Kami akan memelihara 4 ekor jenis burung, ya sudah kami jelaskan dalam proposal, yaitu burung cabai, burung terucuk, burung pleci, dan burung merbah. Nah, jadi burung tersebut akan kami pelihara dan akan kami rekam suaranya menggunakan media handphone. Nah, jadi suaranya itu dibagi menjadi 2, suara dalam keadaan normal dan suara dalam kita lakukan simulasi kebakaran menggunakan obor, api obor dan lain, dan beberapa asap seperti itu. Oke. Jadi ya seperti itu Pak. Ini kamu ingin memelihara 4 burung itu? Iya Pak. Tapi mungkin memeliharanya dari 2 burung itu sih, karena gitu. Bagi tugas ya. Kalau di satu. Ya betul. Oke, 2 burung punyanya Aji, 2 burung kamu gitu. Ya Pak. Nanti sidang akhir bawa burungnya ya. Sulit Pak. Lah, kok sulit? Lo kamu aja kemana-mana bawa burung loh. Ya. Aduh. Oke. Tolong dicatat PR berat kamu adalah pada saat sidang akhir membawa burung. Baik. Iya. Ya kan kalau udah dibeli, udah dipelihara di rumah kan bisa dibawa pakai sangkar kan gitu. Ya kalau misalnya sidang akhirnya online ya tinggal dilihatin aja. Ini Pak burungnya gitu. Nah. Saya sih pengennya nanti sidang akhirnya di kampus ya biar seru gitu. Jadi kamu bawa burungnya gitu. Oke. Siap. Oke. Diusahakan yang terbaik. Saya mau tanya, kenapa 4 burung itu yang kamu tentukan? Kenapa nggak burung yang lain? Burung elang gitu misalnya? Burung bangau gitu? Baik Pak. Jadi ada dari sekian banyak jenis burung yang penyebarannya meliputi Kalimantan dan Sumatera, saya memilih 4 jenis burung itu karena pertama yang paling mudah dicari, yang paling umum ada di pasar burung, itu yang pertama. Yang kedua, pemeliharanya paling mudah, jadi tidak terlalu besar gitu kan. Ada sebenarnya jenis seperti elang,
elang dan burung bangau ada, cuman itu mungkin membutuhkan effort yang besar, takutnya malah si burung itu malah penelitian ini malah berjalan tidak sesuai dengan rencana. Jadi saya pilih burung ini, dan ini salah satu burung yang paling sering bunyinya, Pak, paling sering mengeluarkan suara seperti itu. Jadi ini burung yang ada di pasaran ya? Jadi yang ada di pasaran yang meliputi penyebarannya di Pulau Sumatera dan Kalimantan seperti itu, Pak. Oke, ya berarti burung yang ada di pasaran dan sering ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Bingung ya. Pertama begini, kamu di sini saya nggak tahu, kamu udah tentukan belum jenis hutan yang mana? Hutan itu ada banyak, ada hutan lindung, ada hutan konservasi, ada hutan bakau. Kamu hutan apa yang kamu sasar nanti? Baik, Pak. Kalau jenis hutannya saya kurang mengetahui, cuman kalau di sini saya pilih hutan-hutan daerah-daerah yang paling sering terjadi kebakaran sih, Pak. Iya, itu kan hutan-hutan di daerah gunung-gunung di Sumatera. Daerah yang sering kebakaran hutan itu hutan apa namanya? Oke. Jadi kamu harus tahu dulu hutannya hutan apa, hutan konservasi, hutan lindung, hutan bakau, atau hutan apa. Karena begini, Gusti, burung-burung itu dia ada hutan tempat dia bisa tinggal. Contoh kayak burung perenjak. Bisa aja dia tinggal di hutan lindung, tapi dia nggak bisa di hutan bakau gitu. Iya, betul, Pak. Nah, jadi biar nggak terlalu abstrak burungnya, jadi kita bisa tahu, oh ternyata 4 burung ini memang burung yang ada di hutan bakau, Pak, misalnya ya. Kemudian alasan kamu milih 4 burung ini jelas gitu. Dan hutan bakau itu, Pak, berdasarkan statistik nasional, itu hutan yang paling sering terbakar. Buktinya apa? Misalnya berdasarkan data dari BNPB, menyatakan bahwa hutan bakau itu dari tahun ke tahun persentase kebakarannya di atas 60%, lebih tinggi dari hutan-hutan yang lain gitu. Dan 4 burung ini bisa mewakili kita sebagai sampel hewan yang ada di hutan bakau itu gitu ya. Oke, baik, Pak. Jadi alasan ilmiah kuat sekali kalau seperti itu. Kalau ini masih bias dan masih abstrak menurut Pak Yada seperti itu. Oke. Ya, silakan dicatat itu ya. Baik, ya, yang berikutnya yang ingin saya tanyakan ya. Saya rumus-rumus ini pusing ngelihatnya. Paling kamu kopak di internet terus kamu jelasin ulang. Ini saya bingung ya, di halaman 25. Kamu masukin coding Python, buat apa coding Python-nya di situ? Oke, Pak. Oke, akan saya jawab. Untuk code Python sendiri, saya menjelaskan bahwa ada sistem yang dibangun dalam penelitian ini. Jadi, dari penelitian ini kita mengetahui bahwa ada sebuah sistem yang dibangun dan kita mengetahui nantinya bakal ada pengujian dari sistem yang telah dibuat. Seperti itu. Pada tahap testing dan pada tahap evaluasi. Iya. Semua TA anak informatika itu ada codingnya. Tapi coding itu nanti masuknya di bab 4 aja. Di bab 3-nya itu kamu fokus aja kepada proses metodenya, apakah itu algoritmanya, apakah itu formula matematisnya, atau apakah itu contoh contoh simulasinya. Nah, codingnya nggak perlu di sini. Codingnya nanti ada pembahasan sendiri coding bagian hasil dan pembahasan. Bahkan nanti bisa juga di bab 4 itu nggak ada coding, taruh di lampiran semua gitu. Kita nanti diterangkan aja merujuk kepada lampiran nomor sekian gitu ya, karena saya yakin di ini sudah ada untuk CNN ini gitu ya. Oke. Gusti ya, berikutnya ini ya coding nanti di ini aja ya, di skip aja ya, cukup penjelasan secara matematis itu sudah sangat jelas dan clear menurut saya.
Ya, Oke. oke. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian ini yang di halaman 31 itu kamu ada gambar 3.8 proses pengujian evaluasi. Itu gambarnya tulisannya kecil sekali. Kebaca ya. Saya harus zoom dulu tahu gitu ya. Digedein Oke, akan saya buat ininya font pengulangan size. mungkin. Font size-nya digedein ya. Begitu. Oke, baik Pak. Oke, terus sebentar ya. Ya udah, saya rasa cukup itu. Pak, kan Oke, kepada baik. Bapak. Terima kasih. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, yang terhormat Pak Yadara Bulov. Saatnya untuk dosen penguji kedua Bapak Ade Saputra. Silakan saya bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Mohon maaf suaranya Pak. Pak Ade. Selamat siang, Gusti. Selamat siang, Pak Ade. Halo. Halo, ya. Silakan. Kedengaran nggak? Silakan. Kedengaran? Baik Pak, terdengar. Oke. Jelas ya. Siap. Oke. Kedengaran ya. Ya mohon maaf tadi ada kendala teknis. Jadi saya coba khawatirin nanti ada masalah lagi. Ini ada beberapa catatan saya. Ya. Yang pertama itu di lembaran pengesahan skripsi ya di halaman Romawi 2 itu mohon tanggalnya diisikan nanti ya diupdate. Kemudian sama tanda tangannya mohon nanti diisikan karena ini kan masih proposal. Kemudian untuk bab 2-nya di sistematika penulisan itu kan ini hanya proposal, jadi bab 4 sama bab 5-nya tidak perlu ya dimasukin ya. Itu nanti di sidang akhir. Oke, baik Pak. Oke, kemudian di bab 2-nya ya paling kaitannya sama paragraf ya, mohon pola kalimatnya dibuat lebih bervariasi aja. Baik, sama di bab 3-nya itu yang saya ingin tanyakan, gambar-gambar yang ditampilkan itu gambar kamu atau ambil dari sumber yang lain? Oke, baik Pak. Kalau untuk beberapa gambar ada yang dari saya sendiri dan beberapa gambar lagi saya ambil dari buku. Nah, kalau begitu gambar yang kamu ambil dari referensi yang lain itu kamu sampaikan, kamu berikan sumbernya. Oke, baik Pak. Mungkin saya bisa bertanya, untuk gambar yang ada di dalam tabel itu akan saya jelaskan di tabel atau di setelahnya? Kalau di tabel mungkin karena ini ya terbatas ya, jadi kamu bisa dijelaskan di paragraf aja. Oke, baik Pak. Yang penting ada sumbernya sih. Baik Pak. Ya, oke. Mungkin itu aja kalau dari semuanya. Paling ada beberapa typo, tidak terlalu banyak kok. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, kalau dari saya itu aja, Pak Andi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Saputra sudah bertanya untuk skripsinya. Pak Budi, apakah ada masukan? Silakan Bapak. Oke, terima kasih ya Pak Hadi, terima kasih Pak Yada sama Pak Ade ya yang sudah bertanya ya sama Gusti. Gusti, saya memberikan satu pesan aja sama kamu untuk mengingatkan juga. Tadi Pak Yada sudah bertanya juga ya tentang masalah burung ya untuk ambil sampel ya jatuhnya ya.
ya kan ya? Betul ya? Burung Iya, sampel ya. iya betul. Berarti otomatis kamu memelihara 4 burung ya, gitu ya? Kurang lebih seperti Oke. itu, Pak. Nah, artinya adalah gini, kamu akan melakukan eksperimen ke burung-burung tersebut kan ya? Iya, Pak. Iya, kamu berarti artinya saya sarankan sekali untuk membaca referensi tentang burung-burung itu juga punya hak ya. Jadi ada batas-batas Ya, tertentu siap. yang tidak Benar. boleh melewati batas gitu ya. Jadi bacalah tentang pedoman untuk eksperimen untuk binatang ya, karena nanti jatuh-jatuhnya kamu nanti bisa dituntut sama yang pecinta binatang, nah, dapat lagi nanti kamu ya. Ya. Otomatis kamu buat Saya akan lakukan yang terbaik. kebakaran gitu kan, nah, ya itu hati-hati ya. Ya, Itu aja pesan dari saya. ya Pak. Saya rasa kamu sudah menyampaikan dengan baik dan jelas untuk semuanya. Cukup dari saya, Pak Handi, segitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak atas masukannya. Kalau misalnya nanti Mas Gusti, benar kata Pak Budi, memang harus dicek dulu untuk polisinya gimana, maksudnya syarat ketentuan berlakunya kalau misalnya kita mau eksperimen ke burung seperti itu. Lalu burungnya jangan sampai burung yang dilindungi tentunya. Terus apa namanya? Tadi Pak Ayat sudah banyak bertanya, sudah bagus sekali Pak Ayat pertanyaannya itu. Walaupun ada yang miss dari kamunya untuk menjawab tidak sesuai dengan apa yang saya harap. Tapi ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu. Baik. Saya rasa udah cukup untuk sesi pertanyaan ini. Saudara Gusti Saputra, video presentasi dan sesi tanya jawab ini, saya silakan saudara leave meeting keluar terlebih dahulu. Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda setuju atau tidak untuk dilanjutkan dalam penyusunan skripsi. Nanti akan di follow up via WhatsApp untuk join kembali ke dalam meeting ini. Itu ya Mas Gusti ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak. Ya, assalamualaikum.